Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali pada meeting ke-12 yang kita gabungkan dengan meeting ke-13 gitu ya. Karena memang temanya itu sama kurang lebih hanya beda scoop ya atau pendekatan. Temanya adalah tentang ini teknik analisis dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Insya Allah bagaimana kuantitatif dan bagaimana kualitatif itu sering saya sampaikan gitu ya perbedaannya. Terus selanjutnya adalah analisis data. Nah, analisis data dalam konteks pembahasan kita yaitu kita bagi menjadi dua, pendekatan kuantitatif yaitu mengolah informasi numerik menggunakan statistik untuk hasil objektif dan terukur. Jadi ini juga sudah sering saya sampaikan bahwa proses analisis data dengan pendekatan kuantitatif ini berarti lebih kepada memberikan informasi atau mengolah informasi yang sifatnya angka-angka menggunakan statistik untuk hasil yang objektif dan terukur seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Jadi analisis data itu bisa dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yakni memahami makna, latar belakang, dan pengalaman subjektif untuk pemahaman mendalam seperti itu. Kemudian memahami keduanya krusial untuk memilih metode yang tepat dalam penelitian ilmiah. Jadi yang paling penting, kalau kalian misalkan ingin mengangkat suatu penelitian, kira-kira pendekatan yang mana yang lebih tepat, yang lebih oke? Apakah menggunakan kuantitatif, apakah kualitatif? Secara otomatis analisis datanya pun menggunakan sesuai dengan pendekatan yang kalian gunakan. Kalau pendekatannya adalah kuantitatif, berarti analisis datanya kuantitatif. Begitupun sebaliknya, ketika pendekatan penelitiannya berupa kualitatif, maka analisis datanya juga kualitatif. Selanjutnya adalah kuantitatif. Untuk penjelasan lebih detailnya ya, yaitu mengukur sesuatu dengan angka. Jadi fenomena yang diteliti, kejadian yang diteliti itu biasanya diukur atau eh, ya diukur dengan angka gitu ya. Karakteristik utama dari kuantitatif yaitu mengolah informasi numerik menggunakan statistik. Insya Allah tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, menghasilkan hasil objektif dan terukur. Ini juga sudah disampaikan. Tadi dapat digeneralisasi ke populasi lebih luas. Jadi dapat disimpulkan pada populasi yang lebih luas. Seperti itu. Contoh datanya, jumlah responden, kemudian skor ujian, tingkat pendapatan. Nah, ini semuanya berkaitan dengan jumlah, berkaitan dengan angka, berkaitan dengan numerik. Seperti itu. Nah, ini eh, berkaitan dengan kuantitatif. Selanjutnya adalah teknik analisis kuantitatifnya seperti apa gitu ya. Teknik untuk menganalisis data tadi. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Apa sih statistik deskriptif? Merangkum data dengan ukuran tendensi sentral. Jadi contohnya seperti apa? Kira-kira rata-rata nilai ujian kelas adalah 75. Nah, ini kan eh, ada tolak ukur ya. Sentralnya itu kan langsung digeneralisir gitu ya, yaitu 75. Jadi di rata-rata nilai ujian itu 75 seperti itu. Kemudian statistik inferensial yaitu menarik kesimpulan tentang populasi dari sampel. Jadi kalau yang statistik inferensial ini lebih kepada mengeneralisir atau menarik kesimpulan tentang populasi dari sampel yang ada. Jadi sampel eh, yang ada itu bisa di apa generalisir menjadi yang cakupannya lebih luas yaitu berupa populasi. Contoh uji T untuk perbedaan nilai antara siswa laki-laki dan perempuan. Nih. Selanjutnya adalah untuk kualitatif yaitu memahami kedalaman makna. Ini berbeda dengan apa kuantitatif tadi ya. Jadi biasanya kualitatif ini fokus pada makna, arti gitu ya, memahami makna, latar belakang dan pengalaman subjektif dari partisipan. Jadi pengalaman yang dialami oleh partisipan itu secara subjektif itu disajikan dalam
kualitatif gitu ya. Latar belakangnya, kemudian seperti faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadi sesuatu dan seterusnya. Nah, ini contoh dari fokus pada makna. Kemudian pemahaman mendalam. Ini ciri yang kedua dari kualitatif, yaitu pemahaman secara lebih mendalam. Mendapatkan pemahaman holistik menyeluruh tentang fenomena yang diteliti, seperti itu. Kemudian yang ketiga jenis datanya yaitu berupa transkrip wawancara, catatan observasi, dokumen naratif. Ini menjadi instrumen kunci sih sebenarnya untuk kualitatif. Insya Allah sering saya sampaikan juga ya. Proses penggalian data bisa berupa wawancara, catatan observasi, dan dokumen naratif. Kemudian untuk data kualitatif biasanya teknik analisisnya seperti apa gitu ya. Yang pertama analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola dan tema berulang dalam data naratif. Contohnya gini, tema tantangan konektivitas dan pentingnya interaksi sosial dari wawancara belajar online. Nah, ini ya, sebenarnya ada kaitannya antara konektivitas dengan pentingnya interaksi sosial. Seperti itu. Jadi sebenarnya lebih kepada berulang gitu ya. Maksudnya temanya kurang lebih sama, tantangan konektivitas. Pentingnya interaksi sosial itu juga berkaitan dengan konektivitas. Sebenarnya ini ada semacam tema berulang dalam data naratif gitu ya. Kemudian analisis naratif memahami cerita dan pengalaman individu secara holistik. Jadi pada penelitian kualitatif itu pengalaman yang dialami oleh individu partisipan itu eh, bisa diceritakan dan bisa kita pahami ceritanya tentang partisipan itu secara holistik. Contohnya misalkan menganalisis cerita hidup pengusaha untuk memahami faktor keberhasilan. Nah, sekiranya nanti menginspirasi yang lain gitu ya. Misalkan kita eh, menganalisis cerita tentang pengusaha tertentu, misalkan yang sudah sukses, nanti untuk hal tersebut dilakukan untuk memahami faktor keberhasilan, sekiranya nanti pembaca dari hasil data kualitatif itu terinspirasi untuk eh, apa ya, berusaha menjadi orang yang berhasil juga gitu. Seperti itu. Kemudian perbandingan dua pendekatan, perbandingan antara apa namanya? Kualitatif dan kuantitatif. Di situ ada perbandingan ya, kaitannya dengan tingkat pemahaman tinggi, tingkat pemahaman rendah. Nah, kalian bisa lihat fokus kualitatif ini fokus kuantitatif. Kalau yang kuantitatif itu sifatnya angka dan statistik, kemudian tetap di kuantitatif, kuantitatif itu identik dengan hipotesis. Kemudian ada generalisasi. Generalisasi itu kesimpulan yang lebih sekupnya lebih luas gitu. Kemudian kalau kualitatif itu biasanya kata kuncinya adalah bagaimana memperoleh makna dan narasi atau deskripsi gitu ya. Kemudian masih tetap di kualitatif biasanya membincang tentang konteks dan mendalam. Jadi mendalami suatu persoalan sampai ke akar-akarnya gitu ya. Faktor-faktornya, faktor penyebabnya, terus membahas tentang kenapa sih peristiwa itu terjadi, kemudian bagaimana mengatasi dan seterusnya itu ada bagian dari kualitatif. Selanjutnya adalah mixed method. Nah, insya Allah sudah pernah saya sampaikan, yaitu gabungan dari dua kekuatan atau pendekatan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, biasanya untuk mixed methods ini, yang pertama, ciri-cirinya adalah validitas lebih tinggi. Mengapa triangulasi data meningkatkan kepercayaan hasil? Ya karena gabungan gitu ya antara kualitatif dan kuantitatif secara otomatis antara data yang berupa angka kemudian dengan deskripsi itu akan lebih memperkaya atau mempertinggi tingkat validitas data. Kemudian pemahaman utuh. Jadi mix method ini akan menunjang adanya pemahaman lebih utuh, yaitu gambaran menyeluruh dari berbagai perspektif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kemudian mengatasi keterbatasan. Jadi mix method itu bisa mengatasi keterbatasan, yaitu kelemahan satu metode dikompensasi dengan metode lain. Nah ini apa namanya kalau mix method itu kan misalkan metode tertentu memiliki kelemahan, maka akan dikompensasikan dengan metode yang lain gitu.
Contoh praktis, survei kuantitatif untuk mengukur kepuasan pelanggan diikuti wawancara kualitatif untuk memahami alasan dibalik skor tersebut. Jadi inilah contoh dari mixed method gitu ya. Surveinya kuantitatif untuk mengukur kepuasan pelanggan, tetapi diikuti dengan instrumen penggalian data yang biasa dilakukan di kualitatif, yaitu apa? Wawancara untuk memahami alasan dibalik skor tersebut. Kemudian kapan menggunakan yang mana? Maksudnya gini, kapan menggunakan kualitatif, kapan menggunakan kuantitatif, kapan menggunakan mixed method. Menggunakan metode kuantitatif ketika Anda ingin mengukur, menguji hipotesis, atau melihat hubungan antar variabel dalam skala yang lebih besar. Kemudian kalau metode kualitatif, ketika Anda ingin mengeksplorasi, memahami makna, atau mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman. Selanjutnya kalau mixed method ketika Anda membutuhkan gambaran lengkap konkret gitu ya, menggabungkan pengukuran dengan pemahaman. Jadi menggabungkan antara mengukur yaitu kuantitatif dengan pemahaman mendalam yaitu kualitatif. Oke, selanjutnya analisis data yang baik biasanya penelitian yang kuat. Pertama, langkahnya adalah pilih metode yang tepat. Apakah mau menggunakan kual, kuan, atau mixed method? Gunakan itu. Pilih gitu ya metode yang tepat. Kemudian gabungkan pendekatan. Nah, ini gabungkan pendekatan itu untuk pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif. Misalkan memperoleh data numerik atau angka gitu ya. Bisa digabung dengan interview, dokumentasi, nah yang merupakan instrumen penggalian data dari kualitatif. Jadi digabung gitu antara kual dan kuan. Untuk hasil berkualitas, kunci penelitian ilmiah yang kuat dan dapat dipercaya. Jadi hasil berkualitas itu merupakan kunci penelitian ilmiah yang kuat dan kredibel seperti itu. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan atau kurang mendalam gitu ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.